Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Di sebelahku ini adalah Mazda CX-5 versi spesial dari Mazda Indonesia, yaitu Mazda CX-5 MI6 Anniversary. Jadi Mazda meluncurkan versi spesial ini untuk merayakan ulang tahun ke-6 dari PT Eurocars Motor Indonesia. MI itu adalah Eurocars Motor Indonesia. Perbedaannya apa sih dengan Mazda CX-5 biasa? Yang pertama adalah warnanya. Warnanya ini warna premium Mazda, yaitu rhodium white. Jadi dia putihnya tuh bukan putih yang terlalu mencolok tuh enggak, tapi putihnya kalau dari dekat ini kelihatan seperti lebih tebal warnanya dan lebih elegan juga warna putihnya itu. Kedua adalah velgnya, dia menggunakan velg yang spesial juga, dia menggunakan warna silver metallic gitu, dia silver velgnya. Ketiga adalah dalamnya, untuk kursinya dia menggunakan lampa leather dengan warna deep red, walaupun kalau misalnya dari sini itu kelihatan seperti warna coklat kursinya. Lalu juga roof rail dia menggunakan warna silver seperti itu, dan bagian sini di atas spakbor ini dia menggunakan, kalau misalnya di Kuro maupun Elite dia biasanya itu menggunakan warna hitam apa warna tergantung variannya, tapi kalau di sini dia warna body, warna putih juga. Jadi kalau perbedaannya sih mungkin cuman itu aja. Nah, lalu kalau misalnya fitur, dia sudah dilengkapi dengan fitur radar nih. Fitur radar ada di logonya sini. Di atas juga ada kamera. Untuk fitur adaptive cruise controlnya juga. Lalu lampunya juga sudah menggunakan teknologi yang canggih. Nanti akan aku jelaskan. Nah, kemarin pada saat Mazda meluncurkan CX-5 spesial ini, mereka juga meluncurkan Mazda 6 20 Anniversary. Itu untuk merayakan 20 tahunnya Mazda 6. Ada dua versi, ada Mazda 6, ada Mazda 6 Estate. Dan itu juga menggunakan warna yang premium, yaitu menggunakan warna merah yang premium juga dari Mazda. Warnanya juga kelihatan sangat elegan lagi, karena Mazda kalau misalnya warna merah, apalagi warna soul red, itu warnanya sangat luar biasa sekali. Aku juga sangat suka dengan warna merahnya Mazda. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai mobil ini, karena ini mobil, satu lagi, penggeraknya dia sudah all wheel drive, karena di CX-5 yang biasa, Kuro maupun Elite itu tidak menggunakan all wheel drive, semuanya two wheel drive. Di sini menggunakan all wheel drive dan ditambah lagi dengan mode off-road karena dia sudah all wheel drive. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut lagi mengenai mobil ini, jadi simak videonya. Oke, kita lihat bagian depannya. Ini sudah facelift 2022 CX-5-nya, ini model tahun 2022. Jadi grillnya lihat nih, dia warna hitam. Dan apalagi nih warnanya warna premium ya. Ini warna hitam campur warna putih dengan warna hitam gabungan seperti ini grillnya. Memang mobilnya kelihatan lebih gagah dan lebih elegan lagi. Logo Mazda di depan ini untuk fitur radarnya, untuk adaptive cruise controlnya. Adaptive cruise controlnya itu bisa diaktifkan di atas kecepatan 30 km per jam. Itu pun adaptive cruise control bisa bekerja sampai berhenti, tapi begitu kita menyentuh kecepatan 0 km per jam, itu adaptive cruise control akan mati. Kalau misalnya kita jalan lagi, itu di atas kecepatan 30 baru bisa kita nyalain lagi adaptive cruise controlnya. Lampu, dia sudah menggunakan adaptive light headlamps, jadi dia bisa menerangi sisi paling gelap dari mobilnya. Jadi misalnya ada ke depan, lampunya menerangi ke depan, ada sisi yang paling gelap, dia akan menerangi sisi itu. Ini juga ada di RL di sini ya, kalau misalnya dinyalain bentuknya pun juga keren sekali. Ini jatuhnya dia juga canggih ya. Dia sudah ada fitur radar, lampunya juga sudah menggunakan adaptif, ada kamera di atas, ada fitur untuk blind spot, ada Android Auto, Apple CarPlay, ada HUD juga, head up display. Jatuhnya dia juga sangat canggih untuk di kelasnya. Kita lihat langsung ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya mungkin perbedaannya dengan yang versi biasa dengan yang spesial adalah velgnya. Dia menggunakan velg yang premium juga. Velgnya berukuran 19 inci dan warnanya ini warna silver metallic yang eksklusif untuk yang special edition ini. Di sini ada logo 6 anniversary juga, karena ini hanya diproduksi 60 unit ya untuk yang special edition ini. Warnanya pun juga
Ini bisa kelihatan nih seperti ada gelap-gelapnya lagi di bagian sini nih. Jadi bukan warna putih yang terlalu mencolok tuh bukan. Jadi kelihatan lebih elegan juga kalau buat aku. Ada untuk blind spot di sini. Ada gambar. Jadi kalau misalnya ada mobil yang tidak terdeteksi di area blind spot atau ada mobil dari samping, itu nih lampunya akan menyala dan memberitahu kita. Roof rail ini warnanya juga eksklusif. Ini kalau misalnya di CX-5 Elite maupun Kuro, yang Elite itu tidak ada roof rail. Kalau yang Kuro ada, dia warna hitam kalau nggak salah. Kalau yang ini dia warnanya silver seperti ini khusus untuk yang special edition. Nah untuk masuknya sudah pasti kunci tinggal dikantongin aja. Ini kunci seperti ini. Membukanya, mengunci dan membuka bagasi dari samping sini. Jadi mencetnya begini dia. Kalau nggak tinggal dari sini aja pencet, mobil akan langsung buka. Jadi kunci pun tidak perlu kita pegang sebetulnya. Cukup kita kantongin dari dalam rumah, sampai keluar dari mobil lagi habis jalan, kunci tidak akan keluar dari kantong sama sekali. Enaknya itu ya kalau misalnya keyless smart key. Bagian belakangnya ini bentuk lampunya dulu. Bentuk lampunya sama seperti ya kurang lebih sama dengan Mazda lainnya, bentuknya seperti bulat seperti ini dia. Ya khasnya Mazda ya, dengan lampu indikatornya di tengah, lampu mundurnya di sini. Kalau dari belakang ini membedakan antara special edition apa bukan karena ini cuma 60 ya. Ini ada logo all wheel drive di sini, CX-5 AWD. Kita lihat bagasinya. Uniknya nih ya Mazda ya, CX-5 ini pada saat kita membuka bagasi, kalau tujuan kita cuma membuka bagasi aja, itu pintu samping tidak akan ada yang terbuka. Jadi misalnya aku membuka bagasi, aku pengen buka dari sini tidak bisa karena mobilnya harus dibuka dulu. Ini kekunci semua dia, kekunci. Jadi untuk safety juga, jadi supaya mungkin nggak kemalingan juga mobilnya. Jadi pada saat kita membuka belakang aja, ada orang mau masuk tuh nggak bisa, mobil sudah kekunci. Itu salah satu fitur safety yang sangat bermanfaat sekali kalau menurut gue. Nah bagasi dia cukup besar ini, di bawah juga ada tempat untuk ban serep. Nah lampunya mungkin tidak ada di samping apa di samping-samping ya, tapi lampunya ada di sini nih. Jadi lampunya akan menyorot langsung ke arah bagasi. Jadi terang semua kelihatan. Dan lampunya sudah LED yang terang juga. Nah bagasinya besar, ditambah lagi kursi tengah bisa dilipat lagi. Ini 40-40-20 kursinya. Ini langsung terlipat. Nah menjadi lantai rata bagasi, jadi tempat penyimpanan pun juga lebih banyak lagi. Besar sini bagasinya ya. Sekarang kita langsung lihat ke bagian mesinnya aja. Nah kita buka dulu kap mesin ya. Tetap harus ada tuasnya, belum buka 2 kali dia dari dalam. Kap mesinnya. Wah kap mesinnya ini berat ya. Kap mesinnya menurutku berat, sayang belum menggunakan pegas. Karena ini menurutku juga sangat berat kalau menurutku ya, kap mesin seharusnya juga sudah menggunakan pegas ini. Mesinnya dia sama seperti CX-5 yang biasa, dia mesinnya 2500 cc, 4 silinder inline, 4 silinder segaris dengan 16 valve DOHC yang menghasilkan tenaga 190 PS serta torsinya itu 252 Nm. Tenaga sama torsinya disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 6-speed automatic. Jadi bukan 2 wheel drive lagi, ini sudah all wheel drive. Yang pasti halus ya, karena Mazda ini terkenal mesinnya juga halus ya, halus, nyaman juga dan tidak terlalu ramai. Dia cukup kedap juga mesinnya ini. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya. Ini pertama kalinya aku review Mazda yang CX-5 ini, dan ini juga pertama kali aku duduk di dalam, dan kualitasnya emang Mazda ini premium sekali ya. Ini untuk SUV-nya, untuk CX-5 ya. Kualitasnya sangat luar biasa sekali. Posisi duduknya enak, cuman sayangnya satu, dia fix posisi duduknya, tidak bisa dimajuin lagi, tidak bisa dimundurin lagi. Tapi ini juga bukan yang tegak banget tuh, bukan, dia cukup rebah. Aduh enak, tinggiku 179 cm, 179 cm ya. Sisa legroomnya ya lumayan banyak, sisa headroomnya masih banyak juga. Nah, ini juga, kursi juga dibuat agak melengkung ke dalam sedikit supaya bisa memberi legroom yang lebih besar lagi. Di bawah ada lampu juga. Pintunya ini ada panel-panel kayu seperti ini. Ada aksen black piano dengan warna chrome di sampingnya. Ini juga soft touch. Ini soft touch. Ini semua soft touch ini. Ini di sini semua soft touch, menggunakan soft touch, kecuali bagian bawahnya tidak menggunakan soft touch, menggunakan hard case. Di tengah ini ada armrest lebar, cuman ya cup holder ada di bagian tengah, jadi senderan tangan hanya bisa segini aja. Mungkin kalau di depan sini lagi
Ini kayak membuka seperti itu, dia mungkin lebih enak, tangan tuh bisa full. Cuman bagusnya lagi ini armrestnya, di sini ada tempat untuk meletakkan HP kita, ada tempat untuk meletakkan HP kita, plus di dalam sini ada tempat untuk ngecharge, ada 2 colokan USB. HP kita bisa kita taruh sini, dah kita tinggal HP kita dalam sini untuk ngecharge dulu. Colokan USB nya ada 2. Kalau misalnya tidak perlu ngecharge, HP bisa kita taruh di sini, 2 minuman di sini. Jadi simple tapi sangat berguna sekali dan sangat luar biasa. Walaupun kalau misalnya kita taruh minuman di sini dan ada HP kita di sini, sandaran tangan kita mungkin agak terganggu sedikit karena tidak bisa full soalnya. Tapi ini canggih nih, bagus ini. Di bawah ada untuk AC, tapi AC-nya mengikuti dengan pengaturan di depan. Enak sih, ada 2 lampu LED di sini. Bisa kita nyalain salah satu, mau yang mana. Sunroof, nah sunroof hanya ada di bagian depan, di bagian belakang tidak ada. Mungkin jadi kalau menjemur badan kita harus duduk di depan dulu. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian depan, karena bagian depannya ini juga mewah, dia mewah. Kita lihat bagian depannya. Bagian interior ya, bagian depan ya, memang dia kelihatan lebih mewah dan lebih futuristik. Kita nyalain mesinnya dulu. Nah, oke. Kecanggihannya adalah, nah ini posisi duduknya dulu aja ya. Posisi duduknya dia nyaman, kursinya empuk, bisa diatur elektrik juga, termasuk ada memory seat. Memory seat ada di bagian bawah sini. Pada saat ada 2 memory seat bisa kita atur langsung. Ini kursinya empuk, ditambah lagi ada untuk pendingin kursi, bisa kita nyalakan dari sini. Ini ada 3 levelnya. Nah, ini kan lebih adem, jadi kalau misalnya lagi panas luar kita nyalain ini, wah ini bakal lebih adem lagi. Genggaman setirnya pun, setirnya enak ini untuk digenggam, dia ada banyak, lumayan, tombol juga lumayan. Ini ada untuk adaptive cruise controlnya, bisa kita atur dari sini. Nah, adaptive cruise controlnya seperti aku bilang tadi, dia itu bisa diaktifkan di atas kecepatan 30 km per jam. Dan itu pun bisa sampai berhenti dia bekerja. Begitu berhenti di 0 km per jam, itu pada saat mau jalan lagi kita harus jalan lagi sendiri secara manual sampai kecepatan 30 baru bisa kita aktifkan lagi. Setirnya, wah ini setirnya dia, wah enteng banget ini setirnya. Nah, dia enak lagi, ada HUD, ada head up display, termasuk untuk penglihatan ke depan, untuk radarnya bisa kelihatan dari situ juga. Jadi mata pun juga bisa fokus ke depan aja, nggak perlu ngeliat ke sini lagi juga sudah bisa lebih enak dia. Bagian tengah, nah ini bagian tengahnya ada hiasan buat black piano seperti ini dia. Transmisinya ada untuk manual mode juga, ditambah ada pedal shift di sini. Ini karena all wheel drive, jadi bukan hanya sport dan normal, dia sudah menggunakan Mazda Intelligent Drive. Jadi ada mode sport, ada off-road, ada normal, ada sport. Nah, ini kelihatan langsung di sini karena dia sudah all wheel drive juga. Ini tuh untuk ganti-gantinya ada di bagian tengah sini. Di sini ada untuk mengendalikan head unitnya. Head unitnya sama seperti Mazda yang lainnya juga. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat fitur-fiturnya, ini kita bisa ke settings, kita bisa geser ke safety. Nah, ini di sini ada semua. Ada untuk blind spot monitoring system. Ini seperti untuk di kanan ini ada semacam lampu yang akan menyala kalau misalnya ada mobil dari samping, di samping mobil kita, atau ada mobil yang tidak terdeteksi di area blind spot. Ada lane keep assist system, jadi bukan hanya lane keep system, jadi lane keep assist system. Jadi pada saat kita mau pindah lajur tapi kita tidak menggunakan lampu indikator, nah itu mobil akan langsung mengembalikan kita ke lajur yang sudah kita pilih. Jadi pastikan kita pindah lajur itu menggunakan lampu indikator. Mungkin mobil juga mendeteksi, mungkin bisa jadi kita ngantuk atau apa, nanti mobilnya kita akan langsung mengembalikan kita ke lajur yang sudah kita pilih. Dan kita juga setirnya pasti dia akan geser sendiri dia, dan itu akan memberitahu kita juga. Mazda radar cruise control seperti aku bilang tadi, fitur adaptive cruise control itu. Nah, parking sensor indication ada untuk parking sensor, sama ada kamera 360. Nah, untuk mengaktifkannya bisa dari kanan sini nih, bisa kelihatan dari sini juga. Nah, bisa untuk melihat bagian depan aja. Nah, untuk dari atas pun juga bisa, termasuk dari samping, dari pintu. Nah, jadi kelihatan juga. Nah, itu pada saat bannya belok pun juga di sini kedeteksi. Itu kelihatan semua.
Nah di bagian kanan sini pun juga ada untuk mengaktifkannya ya, ada untuk suara parking sensornya, ada untuk membuka bagasi, sama ada iStop. iStop itu adalah kalau misalnya di mobil-mobilan adalah mungkin auto start stop, tapi di Mazda itu menyebutnya iStop. Jadi pada saat kita berhenti, ini untuk menambah untuk iritan bahan bakar deh. Pada saat kita berhenti, itu mesin dia akan otomatis mati secara halus dan masuk ke mode standby. Nah pada saat kita gas lagi, nah dia akan mesinnya akan nyala lagi secara halus dan kita langsung jalan. Itu akan membantu untuk mengirit bahan bakar juga. Instrumennya sendiri, nah ini instrumennya mungkin tidak full digital, dia hanya tengahnya aja, hanya untuk speedometernya, dan bisa kita ganti-ganti dari sini juga. Ada untuk range, nah ini ada off kalau misalnya hanya mau speedometer aja. Ada untuk trip, bisa kelihatan dari sini juga, termasuk untuk keiritannya berapa kelihatan juga di sini. Ada trip A, trip B. Nah ada untuk fitur radarnya juga, ada untuk melihat maintenance monitornya, ada untuk range dan balik lagi. Tapi enak lain, ini jatuhnya kelasnya dia juga sangat mewah dan elegan. Ada desain kayu di sini, aksen karbon, dan ini rata-rata mungkin ini soft touch, cuman softnya bukan yang soft banget ya dia ya. Ini soft touch di sini, soft touch di atas sini juga, semuanya soft touch semua. Ada speaker lagi di sini, di samping-samping semua soft touch dengan warna yang khusus juga untuk edisi ini, yaitu ada napal leather dengan warna deep red. Ya walaupun ini kelihatan seperti coklat, tapi kalau misalnya ada cahaya yang mungkin terang, nah itu kelihatan seperti warna merah dia. Di sini ada kompartemen lagi, sudah soft opening juga. Kompartemennya dia cukup besar, dia agak kecil tapi cukup dalam. Di sini ada kompartemen lagi. Nah kompartemennya ini ada tempat mungkin untuk meletakkan koin ya, disediain juga. Ini dia cukup dalam, ada 2 colokan USB sama ada untuk aux-nya. Jadi untuk misalnya untuk headset tuh bisa kita letak colokin di sini juga. Nah mungkin tuh di bagian depannya AC-nya dia dual zone, ada untuk mode sync-nya dia. Kalau mode sync itu biasanya diletak untuk menyamakan antara suhu kanan dan suhu di sebelah kiri. Tapi untuk pendingin kursi kanan sama kiri ada 3 level juga. Enak nih kalau misalnya kursinya ada. Speakernya pun juga sudah menggunakan Bose ya, jadi pasti kualitas suara tidak perlu diragukan lagi. Oke, mungkin itu di bagian dalamnya. Ini dalamnya mewah, luar biasa sih ini. Enak mobilnya. Jadi mobilnya ya, ini special edition. Perbedaannya cukup banyak, apalagi penggeraknya all wheel drive, warna juga warna yang spesial. Lalu juga ada radar, itu luar biasa. Radar itu ada di Kuro, Elite maupun yang special edition ini semua sudah ada, tapi luar biasa. Nah untuk harganya, ini teman-teman bisa lihat di bawah sini harganya. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.